Pengertian uji T independen. Independent t-test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misal, kelompok kelas A dan kelompok kelas B, di mana responden dalam kelas A dan kelas B adalah dua kelompok yang subjeknya berbeda. Bandingkan dengan nilai pretest dan post-test pada kelas A, di mana nilai pretest dan post-test berasal dari subjek yang sama atau disebut dengan data berpasangan. Apabila menemui kasus yang data berpasangan, maka uji beda yang tepat adalah uji Pirate t-test. Asumsi independen t-test. 1. Skala data interval atau rasio. 2. Kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data berkelompok berdistribusi normal. Yang keempat, data per kelompok tidak terdapat outlier. Dan yang kelima, varians antar kelompok sama atau homogen. Independent sample t-test. Independent sample t-test adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi, tujuan metode statistik ini adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain. Pertanyaan yang coba dijawab adalah, apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Berikut adalah distribusi nilai t-table. Contoh, cara mencari nilai uji T dengan langkah-langkah secara manual. Berikut rumus uji independent sample t-test atau uji T. T hitung sama dengan X1 dikurangi X2 per akar N1 min 1 kali SI2 plus N2 min 1 dikali SI2 per N1 plus N2 min 2 dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui ada 3 jenis nilai yang terlebih dahulu kita persiapkan, yaitu XI adalah rata-rata skor atau nilai kelompok I. NI adalah jumlah responden kelompok 1. SI2 adalah varian skor kelompok 1. Sebagai contoh, kita asumsikan peneliti punya dua kelompok sampel yang masing-masing terdiri dari 10 responden sebagai berikut. Skor hasil penelitian. Nomor 1, eksperimen 76, kontrol 87. Nomor 2, eksperimen 59, kontrol 67. Nomor 3, eksperimen 67, kontrol 56. Nomor 4, eksperimen 54, kontrol 76. Nomor 5, eksperimen 76, kontrol 56. Nomor 6, eksperimen 65, kontrol 76. Nomor 7, eksperimen 98, kontrol 57. Nomor 8, eksperimen 67, kontrol 87. Nomor 9, eksperimen 54, kontrol 67. Nomor 10, eksperimen 76, kontrol 67. Langkah pertama, cari nilai rata-rata dari setiap kelompok sampel. Jika dengan cara manual, bisa dengan menggunakan cara jumlah skor kelompok I atau jumlah responden. Dan jika berbantuan software Microsoft Excel, bisa menggunakan rumus average. Berdasarkan langkah tersebut diperoleh skor rata-rata kelompok eksperimen adalah 69,2000 skor. Rata-rata kelompok kontrol 69,6000. Selanjutnya, cari nilai standar, varians, atau simpangan baku. Jika menggunakan software Microsoft Excel, gunakan rumus function standar average. Berdasarkan perhitungan dengan Microsoft Excel diperoleh nilai standar varians atau simpangan baku sebagai berikut. Standar varians kelompok eksperimen 16,17236. Standar varians kelompok kontrol 11,72083.
Setelah semua nilai ini diketahui, masukkan ke dalam rumus yang telah ditentukan di atas, maka diperoleh sebagai berikut. T hitung sama dengan 69,2000 dikurangi 69,6000 per akar 10 min 1 kali 16,17236 ditambah 10 min 1 dikali 11,72083 per 10 plus 10 min 2 dikali 1 per 10 plus 1 per 10. Setelah disederhanakan lagi, maka akan diperoleh nilai sebagai berikut. T hitung sama dengan min 0,4000 per akar dari 9 dikali 13,17236 ditambah 9 dikali 11,72083 per 18 dikali 0,2. Berdasarkan nilai tersebut, maka diperoleh nilai T hitung sebesar min 0,5669. Untuk mengetahui apakah nilai T hitung signifikan atau tidak, konsultasikan dengan tabel T dengan DF sama dengan N-2. Jika nilai T hitung lebih besar T tabel, maka signifikan. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak signifikan. Tutorial Independent T-Test dengan SPSS. Langsung saja kita buat data sebagai berikut. Data di bawah ini menunjukkan bahwa ada dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan 2, di mana tiap kelompok terdapat 10 responden atau observasi. Uji normalitas pada T-Test dengan SPSS. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menguji asumsi normalitas, outlier, dan homogenitas, yaitu pada menu SPSS, klik analise, deskriptif statistik, explore, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Lalu klik tombol plot setelah muncul jendela. Centang vektor lever together, system, and leaf histogram, normality plot with test, dan power estimation. Kemudian continue. Kemudian tekan tombol OK pada jendela utama. Lihat output. Tabel di atas menunjukkan hasil uji Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Nilai p-value SIG Lilliefors 0,200 pada dua kelompok, di mana lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan uji Lilliefors, data tiap kelompok berdistribusi normal. P-value uji Shapiro-Wilk pada kelompok 1 sebesar 0,884 lebih besar dari 0,05, dan pada kelompok 2 sebesar 0,778 lebih besar dari 0,05. Karena semua lebih besar dari 0,05, maka kedua kelompok sama-sama berdistribusi normal. Uji homogenitas dengan independent t-test. Tabel di atas menunjukkan hasil uji homogenitas dengan metode Levens-test. Nilai Levens ditunjukkan pada baris nilai mass on mean, yaitu 0,001 dengan p-value SIG sebesar 0,979, di mana lebih besar 0,05 yang berarti terdapat kesamaan varians antar kelompok atau yang berarti homogen. Diagram di samping adalah diagram Steinleff yang berfungsi untuk mendeteksi adanya outlier. Adanya outlier apabila terdapat nilai ekstrem di atas dan di bawah Steinleff. Pada data Anda, jika tidak terdapat nilai ekstrem, maka tidak terdapat outlier. Deteksi outlier juga bisa dinilai dengan box plot seperti di slide berikut. Box plot di atas tidak menunjukkan terdapat plot-plot di atas dan atau di bawah box plot, yang berarti tidak terdapat outlier. Oleh karena semua asumsi terpenuhi, maka dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji independent t-test.
langkah independentitas dengan SPSS. Pada menu SPSS, klik Analysis, Compare Means Independent Sample T-Test, maka akan muncul jendela seperti berikut. Kemudian masukkan variabel terikat Anda, yaitu nilai ke kontak test variabel S, dan masukkan variabel bebas Anda, yaitu kelompok ke kotak grouping variables. Klik tombol Define Group, kemudian masukkan kode 1 dan 2. Berikut adalah kolom discontinue value. Jadi di sini kita harus mengklik continue dan pada jendela utama klik OK, kemudian lihat output. Lalu klik aja. Lalu akan muncul seperti di kolom grup statistik ini, mana tabel di atas menunjukkan min atau rata tiap kelompok, yaitu pada kelompok 1 nilainya 56, di mana lebih rendah dari kelompok 2 yaitu 73,1. Apakah perbedaan ini bermakna? Ya, di bawah ini. Dalam kolom independent sample test, di sini jelaskan nilai equal variance is assumed dan equal variance is non assumed. Di sini kita lihat Leibniz test for equality of variance, F-nya itu 001 dan sigma 979. Di sini ya. Nah, di test for equality of mean, jadi 95% confidence interval of the difference-nya lower dan uppernya itu sama. Kita lihat di sini ya. Min 31.04104 dan min 3,1588 sama. Jadi dua variabelnya juga 019 sama 019. Ini difference-nya min 17, 10.000. Jadi di sini sesuai dengan menu define groupnya atau menu group statistiknya. Lalu kita masuk kepada Leibniz test dalam uji T independen. Nilai hasil uji Leibniz test untuk homogenitas sama dengan bahasan di atas, yaitu homogen. Karena homogen maka gunakan baris pertama, yaitu nilai T hitung min 2,577 pada DF 18. DF pada uji T adalah N-2, yaitu pada kasus ini 20 kurang 2 sama dengan 18. Nilai T hitung ini Anda bandingkan dengan T tabel pada DF 18 dan probabilitas 0,05. Untuk menjawab hipotesis ada dua cara. Dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel apabila nilai T hitung positif. Ada perbedaan bermakna apabila T hitung lebih dari T tabel apabila nilai T hitung negatif. Ada perbedaan bermakna apabila T hitung kurang dari T tabel. Cara kedua adalah dengan melihat nilai S ini, dua Taylor atau p-value. Pada kasus di atas nilai p-value sebesar 0,019, di mana kurang dari 0,05 karena kurang dari 0,05, maka perbedaan bermakna secara statistik atau signifikan pada probabilitas 0,05. Besarnya perbedaan relata atau min kedua kelompok ditentukan pada kolom min difference, yaitu min 17,1. Karena bernilai negatif, maka berarti kelompok pertama memiliki min lebih rendah daripada kelompok kedua. Sekian dari kami, kelompok 2 Statistika Pendidikan kelas E Pendidikan Agama Islam. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.